Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Kumpas Kupas Tuntas. Saya ulang, Kupas Tuntas makna SLIK status macet atau pernyataan Wan Prestasi kurung buka default kurung tutup atau tergugat atau terlapor atau tersangka atau DPO kurung buka daftar pencarian orang kurung tutup atau buronan. Video ini saya buat tanggal 12 Februari 2026 jam 18:17 WIB, dan topik yang saya bawakan ini adalah terkait dengan pembodohan masyarakat yang sedang ditebar. Saya katakan pembodohan masyarakat yang sedang ditebar oleh para kolektor, entah itu menggunakan cara lisan ataupun tulisan guna untuk menakut-nakuti kondisi seseorang yang saat ini sedang mengalami menunggak membayar hutang kartu kredit ataupun kredit tanpa anggunan. Dan sengaja di malam sore menjelang malam hari Kamis ini ya, saya membuat video ini karena saya tidak mau adanya korban dari para pemegang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan yang saat ini sedang mengalami kesukaran finansial, dan ketika ditakut-takuti dengan istilah Wan Prestasi default, digugat jadi tergugat atau dilaporkan polisi jadi terlapor, bahkan juga akan jadi tersangka. Ada yang dikatakan menjadi terdakwa, kemudian ada dikatakan menjadi terpidana, ataupun melencengnya jauh lagi masuk dalam SLIK namanya, kemudian masuk dalam daftar pencarian orang yang seringkali disingkat dengan DPO, atau bahkan masuk menjadi seorang buronan. Di sini ingin saya memberikan sebuah wacana edukasi. Saya ulangi lagi bahwa seorang yang tidak melakukan pembayaran hutang atau seorang yang belum membayar hutang tidak bisa dipidanakan. Kemudian di sini sekaligus saya akan memperjelas banyak sekali, khususnya keluarga besar Omah Solusi Indonesia dan pada umumnya adalah penonton pemirsa setia kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, yang mengatakan pada saya ketika menelpon
ketika datang ke rumah saya. Nah itu teman saya Pak, itu gara-gara pinjam uang jadi dipidana loh Pak, di penjara. Dan setelah saya mengupas dan setelah saya mempertanyakan secara runtut, jangan Anda salah persepsi. Ternyata temannya itu adalah meminjam uang dengan sebuah janji, yaitu istilahnya atau boleh dikatakan unsurnya itu sebenarnya bukan pidana, tapi unsurnya itu bukan perdata, unsurnya bukan perdata tapi condong ke pidana. Misalkan saya mau kamu untuk investasi, atau saya mau kamu memasukkan uang ke saya, memberikan saya uang ke saya, dan nantinya saya akan pakai untuk sebuah usaha, dan nanti tiap bulannya misalnya dikasih sebuah keuntungan, mungkin 2% atau sampai dengan 5%. Atau yang satunya lagi misalkan menjanjikan ini ada sebuah peluang bisnis. Ada orang yang menjual motor murah. Nah, di sini tapi kan saya uangnya kurang nih. Kamu mau ndak untuk menyetor kekurangan ini, dan nanti ketika motor itu sudah saya beli dari orang yang menjual murah ini, lengkap dengan BPKB resmi, dan nanti kita jual dengan harga yang lebih mahal dan keuntungannya kita bagi dua. Dan ketika prosesi sebuah pemindahan dana yang seperti yang sudah saya sebutkan di atas baru saja, itu adalah prosesi bukan hutang. Karena kalau hutang itu sudah dipastikan bukan penipuan, bukan penggelapan. Saya hutang kamu ya. Misalkan Andi bicara dengan Iwan. Wan, aku hutang kamu karena ini belum punya uang. Nanti begitu sudah ada dana, saya akan segera kembalikan. Dan itu jika sampai si Andi tidak bisa mengembalikan uang pada si Iwan tanpa menjanjikan sebuah atau mens rea penipuan atau penggelapan, itu pun untuk masuk ke ranah pidana tidak mudah. Jadi itulah yang harus Anda semua ketahui, bahwa mana kasus pidana dan mana kasus perdata. Jadi kalau misalkan sudah saya pertegas kata pembukanya apa, kemudian janjinya apa, ini termasuk sekaligus saya akan memberikan wacana edukasi, baik bagi yang mau meminjam atau yang mau dipinjami. Itu harus tegas, lugas, dan transparan. Misalkan peminjam belum tahu estimasi kapan akan kembali atau dapat sebuah berkat atau apa sesuatu yang sudah diekspektasikan akan didapat, dan ternyata itu meleset. Ketika Anda sudah memberikan sebuah deadline, Agus sama Iwan tadi, Agus mengatakan pada Iwan, Wan, aku pinjam
uang dan nanti tanggal, misalkan ini hari tanggal 12 Februari 2026, misalnya 1 Maret saya kembalikan. Itu ketika itu dituangkan, baik itu ditulis di secari kertas dan ditandatangani dengan materai atau hanya sebuah kwitansi, itu masih bisa dikejar, bisa untuk ke laporan polisi, sebuah tindak pidana yaitu penipuan. Oleh karena itu sekalian saya katakan, ketika Anda para pemirsa debitur yang saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan, saya tegaskan kepada Anda untuk tidak sekali-kali Anda asal mau bertanda tangan di sebuah pernyataan yang ada materainya. Dan ini sekaligus ketika Anda melakukan recovery reschedule, dan biasanya adalah berkas-berkasnya itu adalah bermaterai, dan walaupun langka untuk menjadi sebuah ranah pidana, tapi itu adalah sebuah celah untuk dari kasus perdata menjadi kasus pidana. Baik, saya akan menunggu. Tadi judulnya sudah jelas bahwa sudah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia bahwa seseorang tidak bisa dipidana karena tidak atau belum sanggup membayar hutang. Artinya ini murni perdata. Dan di sini yang akan menjadikan saya pertegas, ketika kolektor tersebut merancukan Anda, terutama Anda yang benar-benar tidak paham tentang kiblat hukum itu sendiri, kalau kolektor mengatakan nanti nama kamu akan terdaftar di SLIK, statusnya dari kolektibilitas satu lancar, dan akhirnya setelah lebih dari 180 hari nanti menjadi macet kolektibilitas 5. Itu adalah benar. Itu bukan pembodohan masyarakat. Dan sudah saya katakan bahwa efeknya dari ketika Anda masuk dalam SLIK di status kolektibilitas 5 lebih dari 180 hari, itu konsekuensinya adalah Anda tidak bisa mengajukan pinjaman di lain bank atau lembaga pembiayaan yang lainnya. Kemudian artinya sudah saya jelaskan, ketika ada kolektor masih mengatakannya masih nanti kamu masuk SLIK, nama Anda terdaftar di SLIK atau kena blacklist PI checking, dan nanti kamu tidak bisa meminjam hutang, itu adalah bukan pembodohan masyarakat, dan itu adalah sebuah konsekuensi dari seorang debitur yang saat ini sedang menunggak hutang. Kemudian sudah saya berikan di video yang lalu, sekarang ada surat dari sebuah bank plat merah Mandiri yang mengatakan ketika menunggak, ketika 180 hari itu kan kolektibilitas 5. Dan ketika debitur ini memang kondisinya finansial belum memungkinkan, ada istilah setelah 999 hari, bank akan membuat sebuah pernyataan one prestasi atau istilah lainnya default. Dan ini pun
juga bukan pembodohan masyarakat. Konsekuensi yang telah disebutkan di video yang lalu, ketika Anda belum menonton video saya yang sebelum ini, silahkan Anda tonton dulu video saya yang sebelum ini. Itu bahwa bank kan sudah sebelum menyatakan one prestasi atau default, dia akan menyatakan dulu bahwa kamu sudah saya somasi pertama, kemudian kamu sudah saya somasi yang kedua, 1 dan 2 sudah saya kasih tenggang waktu untuk segera menyelesaikan, termasuk dengan adanya keringanan atau program keringanan. Dan kemudian ada surat yang somasi yang ketiga. Ketika Anda tidak bisa melunasi di deadline somasi 1, kan berarti akan meningkat somasi kedua. Dan ketika meningkat somasi kedua belum juga bisa melunasi, akan meningkat ke di somasi ketiga eskalasinya. Dan kemudian barulah dinyatakan default atau one prestasi. Ini pun konsekuensinya sudah saya bahas, bahwa bank punya hak untuk membuat sebuah pernyataan one prestasi, entah itu di surat kabar mass media, ataupun tadi kan kalau somasi 1, somasi 2, somasi 3 itu tertutup. Yang tahu hanya seorang debitur dan krediturnya. Tapi ketika sudah 3 somasi, dan ketika bank menyematkan Anda seorang yang one prestasi, pernyataan one prestasi atau default, bank memberikan sebuah kata-kata akan menggunakan secara, boleh dikatakan, pengumuman atau somasi lanjutan secara terbuka. Kalau tertutup kan artinya kan tidak mencemarkan nama baik. Tapi sebenarnya terbuka pun juga sebenarnya tidak mencemarkan nama baik ketika memang kejadiannya adalah benar adanya. Dan itu pun juga yang dicantumkan adalah data debitur, bukan data keluarga debitur. Dan itu adalah puncaknya. Dan juga bank ada kemungkinan, saya katakan untuk kesekian kalinya, bahwa ketika kalau dia itu mau membuat di media massa, semua debitur Bank Mandiri yang menunggak dimaukan dimasukkan media massa, apakah itu hanya merugikan debitur yang saat ini sedang menunggak? Tidak. Itu malah membuka sebuah kebobrokan dari bank yang terkait. Karena adanya keluarnya kredit, kartu kredit atau kredit tanpa anggunan tersebut tidak lepas dari peran seorang analis atau bidang analis di bank itu. Kalau sampai banyak sekali orang yang dimasukkan dalam media massa, itu artinya secara tidak langsung bank itu hidupnya adalah dari debitur. Debitur yang menyimpan dana dan debitur yang meminjam dana. Dan ketika itu dilakukan oleh bank, entah itu tadi pengumuman media massa atau bahkan menggugat secara perdata, itu artinya kreditur harus bersiap-siap. Bagi debitur yang penyimpan dana di bank tersebut merasa was-was, wah, uang saya simpan di bank yang banyak mengeluarkan data-data debitur yang menunggak atau bahkan yang menggugat. Walaupun sudah ada LPS,
dan sebagainya, tapi tetap rasa kekhawatiran itu pasti muncul. Sehingga saya pastikan rasanya untuk menempuh ke situ itu bank akan berpikir ribuan kali mengadakan di media massa. Atau begini, sebenarnya kalau Anda tahu, kalau kita masuk di sebuah kantor bank, sekarang sebuah produk kredit berfidusia itu berjaminan sertifikat aset tidak bergerak, ataupun yang bergerak mobil, tentang entah itu KKB, kredit kepemilikan motor. Ketika itu banyak dipasang di dinding-dinding bank yang berkaitan, sebenarnya bagi pihak debitur yang melakukan menyimpan dana itu juga harus was-was. Artinya memang menunggak hutang, baik itu hutang yang bersifat fidusia ataupun menunggak hutang yang bersifat non fidusia atau tanpa jaminan seperti kartu kredit atau kredit tanpa anggunan ini, dengan kondisi ekonomi yang saat ini sedang tidak menentu, itu sebenarnya adalah baik-baik saja atau lumrah. Maka dari itu, ketika seorang debitur yang di dalam kaitannya dengan sebuah bank adalah penyimpan dana, itu pun juga ketika melihat banyaknya rumah yang dilelang, banyaknya motor aset bergerak yang dilelang, itu pun juga pasti secara tidak langsung membuat hati debitur penyimpan dana itu dak didukder. Bagaimana kalau misalkan padahal kan hidupnya atau keuntungan advantage-nya dari bank itu secara umumnya adalah dia memberikan bunga kepada penyimpan dana jauh lebih kecil daripada dia mengenakan bunga kepada peminjamnya. Sebenarnya kaidah bank itu hanyalah di situ. Rasanya penjelasan saya yang ini saya tutup di situ. Anda tidak perlu khawatir sebagai penonton pemirsa kanal YouTube Emas Solusi Indonesia ataupun keluarga besar Emas Solusi Indonesia bahwa eskalasinya tadi somasi 1, ada term of payment, ada tanggal, kemudian somasi 2, somasi 3, dan diteruskan dengan adanya pernyataan one prestasi atau default. Itu kemungkinannya adalah dia hanya menurunkan kolektor lapangan atau kolektor deskol. Kalau itu kan penyimpan dananya, maksudnya debitur yang menyimpan dana tidak paham tentang hal itu secara terang benderang. Beda kalau dia itu adalah kreditur, berani menerbitkan di media massa atau menempelkan di situ, itu sebenarnya bagi debitur yang menyimpan dana itu sudah menjadi warning. Kenapa banyak sekali yang dana saya ini diputarkan dan ini kok banyak yang macet. Hanya itu saja. Kemudian yang saya akan perangi benar-benar ketika ada kolektor, oknum kolektor lebih tepatnya, yang mengatakan nanti Anda akan masuk dalam daftar pencarian orang. Kalau masuk SLIK itu pasti. Kalau dengan ada tambahan SLIK itu maksimum 180 hari itu sudah ditetapkan macet atau kolektivitas 5. Dan ketika 999 dinyatakan one prestasi itu sudah pasti. Tapi kalau masuk ke daftar pencarian orang, ini adalah sangat-sangat pembodohan masyarakat
yang perlu saya bagikan kepada Anda-Anda semua. Karena ini berarti masuk dalam ranah pidana. Jadi kalau ranah pidana artinya bahwa bank melaporkan seorang debiturnya, itu pun tidak menutup kemungkinan ketika ternyata si debitur ini memang mens rea-nya adalah benar-benar memenuhi unsur pidana itu sendiri dengan memalsu NIK dan lain sebagainya. Ini memang bisa menuju ke ranah pidana. Tapi ketika Anda melakukannya ini secara normal-normal saja, tidak ada mens rea untuk niatnya untuk mengemplang, penipuan, akal bulus, tipu muslihat, itu tidak akan pernah bisa masuk ke ranah pidana. Ranah pidana yang berikutnya juga harus saya antisipasi adalah ketika seorang debitur sedang menemui kolektor, baik kolektor lapangan ataupun kolektor deskol melalui saluran telekomunikasi. Jika Anda tidak bisa menjaga manajemen stres dan Anda terprovokasi melakukan sebuah pengancaman aja sudah masuk pidana. Apalagi penganiayaan, pemukulan, itu baru bisa masuk pidana. Dan ketika itu sudah masuk ke ranah laporan polisi, dan setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan saksi-saksi, pelapornya sendiri diperiksa, terlapornya diperiksa, dan jika perlu ada agenda konfrontir, dan kemudian sudah dilakukan gelar perkara, di mana untuk meyakinkan penyidik bahwa ini sudah merupakan sebuah tindak pidana, itu baru bisa dimasukkan dulu dalam satu tingkat, yaitu sebagai tersangka. Dan tersangka ini di KUHP yang lalu, KUHP ini ada mengalami perubahan pertanggal 2 Januari, bahwa ketika tersangka itu status meningkat jadi tersangka itu juga si tersangkanya itu juga akan masih melewati serangkaian pemeriksaan untuk melengkapi berkas perkara. Dan ini adalah wewenangnya sepenuhnya pada penyidik. Entah itu ditahan, entah itu dilakukan penangguhan penahanan. Nah, di sini saya katakan ketika tidak dilakukan penahanan dan ketika kemudian diperiksa sebagai tersangka mangkir, itu baru bisa dikatakan atau orang tersebut sudah ditetapkan tersangka, diperiksa untuk pelengkapan berkas, sudah baik hati polisi untuk sebuah penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan itu pun juga pasti ada sebuah realita yang dipertimbangkan oleh penyidik untuk tidak ditahan. Dan ketika kemudian menghilang, barulah dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Dan ketika daftar pencarian orang ini berarti yang masih mencari adalah aparat kepolisian. Tapi jadi yang nangkap juga aparat kepolisian. Kita masuk daftar pencarian orang, yang akan mencari, memburu adalah aparat kepolisian. Tapi ketika kasus tersangka ini dan pemeriksaan sebagai status tersangkanya sudah selesai dan dilimpahkan di kejaksaan, karena kan gelar perkara yang pertama itu kan
menentukan bahwa ini kasus ini sudah bisa naik pidana, merupakan kategori pidana belum, itu kan sudah ada SPDP, surat diberitahunya mulainya penyidikan, dan itu sudah ditembuskan ke kejaksaan. Dan ketika P21-nya sudah lengkap, berkasnya sudah lengkap, artinya selesailah tugas polisi, dan kemudian sudah menjadi wewenang kejaksaan. Untuk yang KUHP baru, setahu saya, sepemahaman saya, tidak ada yang namanya penangguhan penahanan. Ketika polisi sudah P21, polisi punya kewajiban untuk menyerahkan tersangka, berkas, dan barang bukti langsung di kejaksaan. Jadi otomatis sudah langsung ditahan. Tapi ini saya nyatakan lagi, apa bedanya DPO sama buronan? Kalau DPO itu orang yang sudah ditetapkan tersangka, dan ketika dalam proses pelengkapan berkas, pemeriksaannya sudah dalam status tersangka dan tidak hadir atau melarikan diri, itu DPO. Dan pengejarnya atau yang memburu adalah polisi. Tapi ketika sudah P21 dan dilimpahkan kejaksaan, ini pun juga banyak celah yang masih digunakan oleh orang-orang yang memang mensreanya dah jelek. Mungkin alasan sakit dan sebagainya, dan akhirnya hilang. Atau dalam arti sudah disidangkan. Jadi sudah disidangkan, sudah diputuskan di pengadilan, bahkan bila perlu sudah banding, sudah kasasi, tetap kalah, mempunyai kekuatan hukum tetap inkrah, dan orang ini hilang, itu yang memburu adalah kejaksaan, walaupun juga bekerja sama dengan kepolisian. Jadi inilah di video yang saya buat, kiranya bisa membuka wacana edukasi. Ketika Anda sedang menunggak hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan, ketika Anda tidak menggunakan sebuah tipu muslihat, pemalsuan NIK, dan semua data lainnya, ketika Anda bisa mengendalikan emosi, tidak melakukan pengancaman, tidak melakukan penganiayaan, pemukulan, dan sebagainya, saya pastikan Anda tetap di ranah pidana perdata. Dan itu hanya maksimal adalah masuk di pernyataan one prestasi atau default. Maksimalnya lagi digugat pengadilan. Tapi itu sangat masih panjang dan tidak perlu Anda pikirkan. Tapi ketika ada seorang kolektor, entah itu oknum kolektor yang mengatakan, entah itu kolektor lapangan ataupun deskol mengatakan Anda masuk daftar pencarian orang dan masuk menjadi seorang buronan, itu adalah omong kosong belaka. Dan saya akan menutup video ini dengan sebuah statement. Bagi Anda yang masih tidak percaya bahwa hukum ini masih ada kontrolnya, tidak serta-merta, bagi saya pribadi mengatakan, saya meyakinkan jika Anda tahu caranya, jika Anda paham alurnya, maka
patahlah yang kata orang hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tapi jika Anda merasa karena Anda tidak punya bekal hukum dan Anda ogah-ogahan atau bahkan Anda boleh saya katakan mengambing hitamkan, saya bukan buzzer Polri, saya bukan buzzer kejaksaan ataupun pengadilan, bahwa hukum bisa dibeli, itu semua tergantung dari Anda sebagai pelapor, sebagai penggugat. Itu Anda yang pegang kendali. Dan saya katakan kasus-kasus ini jadi dari pelapor, setelah gelar perkara, SPDP ditingkatkan kejaksaan, dan itu pun nantinya endingnya kalau udah SPDP keluar pasti ditetapkan sebagai tersangka. Kalau sudah tersangka dimasukkan ke pengadilan, kejaksaan, dilimpahkan ke kejaksaan, dan kemudian disidangkan menjadi terdakwa. Ketika sudah disidangkan oleh pengadilan, diputus vonis, itu menjadi terpidana. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda semua senantiasa diberkati, diberi kesehatan dan sukacita. Sekali lagi saya katakan untuk Anda semua, jangan pernah menyerah, tetap semangat. Dan ingat, badai pasti berlalu.